Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Film diawali dengan menampilkan seseorang yang sedang memulung. Sekilas, ia melihat bayangan melesat di depannya. Dan tiba-tiba, tiga sosok misterius berdiri di antara gelapnya malam. Naas bagi pemulung, tiga vampir mencapik-capik tubuhnya. Dan Black as Night segera dimulai. Film menceritakan kisah seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Sana. Ia tinggal bersama ayah dan adiknya yang bernama Jamal. Ibunya bernama Dennis Watkins, tinggal di Umbreux, sebuah tempat berkumpulnya para pengedar dan pemakai narkoba. Ayah dan ibunya berpisah sejak badai Katrina menerjang kota New Orleans. Pada suatu malam, teman Sana yang bernama Pedro mengundangnya ke sebuah pesta. Di sini Sana bertemu dengan seorang pria idolanya yang bernama Chris. Di depan teman-temannya, Chris bersikap acuh tak acuh seakan tidak mengenalnya. Merasa dipermalukan, akhirnya Sana meninggalkan Chris dan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ia melihat seseorang sedang dikerumuni beberapa orang yang kita tahu mereka adalah vampir. Mengetahui hal itu, Sana menjauh, dan seorang vampir menyerang serta menggigit lehernya. Beruntung bagi Sana karena sebuah mobil melintas sehingga vampir tersebut meninggalkannya dengan bekas luka di lehernya. Esoknya ia menceritakan yang dialami kepada Pedro sahabatnya. Kemudian mereka berdua pergi ke Umbreux mencari Dennis Watkins, ibu Sana. Mereka berdua terkejut melihat Dennis menjadi salah satu korban gigitan vampir. Sang ibu tiba-tiba menyerang Sana sebelum akhirnya jatuh dan tubuhnya terbakar. Setelah pemakaman, ayah Sana memberikan satu paket perhiasan perak peninggalan Dennis. Waktu terus berlalu, Sana dan Pedro menemui seorang gadis yang bernama Granya di sebuah gereja tua. Granya adalah seorang aktivis dalam penelitian semua hal tentang vampir. Dari Granya, mereka memperoleh beberapa cara untuk menghadapi dan membasmi vampir. Kemudian Sana memberi tugas kepada Pedro mencari beberapa bahan, antara lain bawang putih, pasak, dan Alkitab. Sedangkan perhiasan perak, Sana yang mengusahakan. Seseorang mengetuk pintu rumah Sana. Ia terkejut. Chris yang selama ini diidolakan datang membawa makanan titipan dari ibunya, sekaligus menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat hadir di ibadah pemakaman. Di akhir pertemuan, Chris menyampaikan siap membantu apapun yang diperlukan oleh Sana dan keluarganya. Sana dan Pedro pergi ke Umbreux. Sana memperkenalkan Pedro ke Chris. Kemudian, mereka bertiga menuju salah satu ruangan yang selama ini tertutup rapat. Di ruangan ini mereka menemukan seorang pemulung yang bernama Marvin yang telah menjadi vampir. Dari Marvin mereka mendapatkan informasi bahwa pemimpin vampir bernama Lefrak. Lefrak tinggal di sebuah rumah tua di French Quarter. Menurut Marvin, Lefrak selalu memarkirkan sebuah mobil eskalade merah di depan rumah. Tidak menunggu lama, saat malam tiba, Sana, Pedro, Chris, dan Granya mendatangi rumah tua yang dimaksud. Seseorang membawa mereka kepada Lefrak. Sana menemui Lefrak di kamarnya. Sementara Granya menunggu di ruang tamu. Pedro dan Chris menaburkan bubuk bawang ke dalam rumah, membuat para vampir merasa tidak nyaman dengan aksi yang dilakukan oleh Pedro dan Chris.
Sana yang berada di kamar akhirnya memiliki kesempatan untuk menancapkan pasak kayu ke jantung Lefrak. Tak lama, Lefrak meledak dan musnah. Dengan tewasnya Lefrak, bukan berarti masalah selesai. Kini mereka dikepung dan diserang oleh sekumpulan vampir. Di saat yang genting seperti itu, mereka ditolong oleh Tunde, seorang vampir yang berusia lebih dari 600 tahun. Tunde merupakan vampir limited edition. Ia memiliki keistimewaan, yaitu tahan terhadap sinar matahari. Kemudian datang anak buah Tunde yang bernama Yakube. Ia diberi tugas untuk menjaga mereka berempat. Sedangkan Tunde mencari pemimpin vampir yang bernama Babineux. Yakube kemudian dilumpuhkan oleh Jamal agar mereka dapat membantu mencari Babineux. Geranya memutuskan tidak bergabung lagi memburu vampir. Pedro, Sana, dan Chris akhirnya menemukan lorong yang membawa mereka bertemu dengan Babineux. Babineux sendiri adalah seseorang yang selama ini mereka kenal sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak warga Ombreaux. Mereka bertiga akhirnya bertarung melawan Babineux. Meski menang jumlah, mereka kewalahan menghadapi Babineux. Dalam pertarungan itu, Pedro terluka parah. Babineux membujuk Sana untuk bergabung dengan pasukan vampir bentukannya. Sana tidak tertarik bergabung bersama Babineux. Pada satu kesempatan, Sana berhasil memasukkan kalung perak peninggalan mendiang ibunya ke dalam mulut Babineux. Babineux mengerang kesakitan dan tewas. Pedro yang terluka parah akhirnya meninggal. Pedro dimakamkan dengan upacara sesuai kepercayaannya, dan film pun tamat. Di akhir film diceritakan bukan hanya Sana, tetapi kalian semua pasti terkejut. Ending yang mencengangkan.